Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Sidang Idul Adha yang saya hormati, pagi ini kita mengadakan sholat Id, yang mana Idul Adha disebut Al-Idul Akbar. Hal ini berkaitan dengan kegiatan haji, di mana al-haji itu sendiri balaghahu bil hujjah, sama dengan al-ghalab yang memakai hujjah ilmiah, bukan al-ghalab bil jais, bukan kemenangan dengan tentara, tapi kemenangan ilmiah. Dengan demikian maka salah satu kegiatan haji yang perlu kita perdalam yaitu tentang tawaf. Di sana ada bacaan labbaik. Kata labbaik kita mendapat kemudahan dari Kamus Al-Munawwir. Labbaik artinya aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Jadi yang tawaf, yang berkeliling Ka'bah adalah orang-orang yang menyambut panggilan Allah. Aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Mereka adalah orang-orang yang siap mendapat perintah untuk hubungan yang tidak terbatas untuk kemakmuran. Lil alaqatil ghairil mahdudah min ajli ghaha. Mereka akan memperjuangkan hubungan yang tidak terbatas untuk mencapai kemakmuran. Dimanapun orang berada, dia di Indonesia, dia bisa beriman, dia berhak mendapat kemakmuran. Yang tinggal di China, dia berhak beriman dan dia berhak mendapat kemakmuran. Yang ada di India berhak beriman dan berhak mendapat kemakmuran. Demikian di berbagai tempat. Sehingga dengan demikian maka para petugas kemakmuran, para petugas yang sebenarnya harus menegakkan hasanah di dunia, mereka itu adalah orang yang tawaf. Dengan pernyataan tersebut, selanjutnya kita atau orang-orang lain yang tidak ke sana juga melakukan sholat
mustaqbilal Ka'bah. Kalau mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah, kalau kita sholat menghadap Ka'bah, sama saja dua-duanya untuk atau melakukan upacara kepatuhan kepada kebijakan pencipta, pencipta segala, pencipta alam semesta, Fatih samawat wal ard, Khaliqis samawat wal ard, Khaliqil bashar kullihi. Semua segala sesuatu ciptaan Allah, sehingga Allah lah inna kunna fa'ilin, kami yang berbuat, Muhammad salamin lugur, tidak ada kelelahan apapun menimpa kami, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, kantuk dan tidur tidak pernah menyentuhnya. Begitu kegiatan Allah dalam mencipta, mengedarkan alam semesta, diurus manusia berikut dengan budayanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Sehingga dengan demikian maka adalah satu yang harus seragam antar kita, yaitu walaupun tinggal di suatu kampung, tetapi berpikir secara global, berpikir mendunia. Sehingga dengan demikian maka oleh karena masalah haji, masalah global, masalah mendunia, dengan demikian maka persiapannya pun tidak bisa mendadak. Siapkan sejak kecil, anak-anak bisa baca Quran, sejak kecil bisa hafalan bacaan sholat, sejak kecil terampil berbahasa Quran, terus dikembangkan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh dunia, yang pada saat ini itu kebagian ribuan bahasa yang akan kita hadapi, dan itu semua sekali lagi berhak mencapai iman dan berhak mencapai kemakmuran. Pada ayat tadi sudah dikemukakan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya upaya kalian banyak dan bermacam-macam, yang tentunya terbagi dua dari yang macam-macam itu. Satu, berbagai laku perbuatan dari mereka yang hidup dengan ajaran Allah melalui sunnah Rasul, dan ada lagi yang hidup dengan selain ajaran Allah melalui sunnah Rasul. Selanjutnya diurai lagi paman atau wattaqo wa saddaqu bil husna, siapa yang memberi dan berbuat patuh, wa saddaqu bil husna, serta membenarkan kehidupan yang lebih indah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan permudah dia mencapai kehidupan lebih mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Akan kami permudah dia mencapai kehidupan lebih mudah. Semoga kita bagian dari yang dipermudah oleh Allah. Kita punya alat penanggap, punya mata, punya telinga, punya hati, kemudian dipermudah pada masa sekarang dengan kemudahan teknologi. Kita sekarang bisa belajar jarak jauh, kita sekarang bisa belajar
di mana saya menyiapkan bahan cukup dipoto, di saat itu juga bisa sampai. Penjelasannya juga bisa pakai audio di saat ini. Itu adalah kemudahan dari Allah. Semoga kita tergolong ke dalam man atau wattaqu, memberi, berbuat patuh, sehingga dengan demikian pasal yasiruhu li yusra, maka kami Allah akan bermudah dia mencapai kehidupan lebih mudah. Rezekinya dikasih. Perintah pada suratul ardi, kita punya kaki. Perintah pada suratul ardi, kita punya tangan, kita punya kemampuan. Tinggal ditingkatkan kompetensinya, kemampuan ilmiahnya, keterampilannya yang perlu kita perkuat. Setelah itu, setelah ada di kantong, jangan terus ditahan, tetapi mimma razaqnahum yunfiqun. Hendaknya menjadi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang berpandangan dan bersikap perihal gaib. Antara lain masalah gaib adalah tegaknya hasanah di dunia, demikian juga tegaknya hasanah di akhirat. Yang untuk itu diundang dengan yuqimuna sholat, dengan menegakkan salat, diundang dengan mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Semoga kita menjadi bagian dari yang demikian. Seterusnya, wa amma man bakhila wastagna. Adapun siapa yang kikir dan tidak merasa perlu, wa kadzdzaba bil husna, serta menyangkal kehidupan yang lebih indah, pasan yasiruhu lil usra, maka kami akan permudah dia mencapai kehidupan lebih susah. Kami permudah dia mencapai kehidupan lebih susah. Kami permudah dia ke arah kehidupan terjerumus ke dalam kesusahan. Kami permudah dia mencapai kehidupan yang lebih repot. Kami permudah dia mencapai kehidupan yang lebih susah. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang demikian. Sangat kasihan sekali. Sudah begitu amilatun nasibah, tasla narun hamiyah. Kalau istilah orang Sunda, gawe capek terkapake. Setelah dia capek, kebagian kehidupan nar, bukan kehidupan jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Maka berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Idul Adha ini, termasuk dari orang yang bersedia berkorban, mungkin hari ini, tapi kemungkinan di daerah kita bisa hari besok, karena hari ini adalah hari Jumat. Tentang Jumat ini ada sebuah hadis yang menjelaskan, sahabat bertanya kepada kawannya, asyahidka ma'a Rasulillahi idaini ijtama'a fi yawmin wahidin, apakah Anda pernah menyaksikan bersama Rasulullah dua id yang jatuh pada hari yang sama, yaitu Idul Adha atau Idul Fitri yang jatuh pada hari Jumat. Seterusnya dia bertanya lagi, pakai yang ditanya menjawab, na'am, ya, pernah menyaksikan dua id jatuh pada hari yang sama. Pakai pasona, dia bertanya bagaimana Nabi berbuat. Selanjutnya yang ditanya menjawab, sholat ida, beliau melakukan sholat id, selanjutnya dia memberi keringanan masalah Jumat.
Selanjutnya menyatakan man sa'a ayyusolliya wal yusolli, siapa yang berkehendak sholat, lakukanlah sholat. Jadi dengan demikian, oleh karena pada hari ini ada juga nanti yang melakukan Jumat, maka kemungkinan pelaksanaan Idul Kurbannya pada hari Sabtu. Masalah kurban sudah sering kita kemukakan satu ayat, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan mencapai eksistensi ajaran Allah bukanlah daging dan darahnya, daging dan darah kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan mencapai eksistensi ajaran Allah itu adalah sikap patuh dari kalian. Sikap patuh dari yang memberi dengan bismillah, sikap patuh dari yang menerima dengan alhamdulillah. Sama-sama bersujud mutawakkilun. Orang yang menyatakan bismillah sudah ada di pihak Allah. Dia tidak ada di pihak syurga, tidak ada di pihak arbaban min dunillah, tidak di pihak syaitan, tetapi di pihak Allah. Jadi dengan demikian, maka dengan kurban ini salah satu sektor menghilangkan the gap between the haves dan the have not, menghilangkan jurang pemisah antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Ini harus senantiasa dilakukan. Allah memberitakan kul amara bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa ad'uhu mukhlishina lahu din kama bada'akum ta'udun. Tegaskan oleh Anda, pendidikku telah memerintahkan kehidupan adil, kemudian binalah wajah kehidupan kalian di setiap masjid, dalam arti di setiap sholat, berharap hiduplah menurut kebijakannya dengan sikap memurnikan regulasi diri Islam menurut ajarannya. Karena pada akun ta'udun, seperti halnya dia telah memulai ciptaan sejarah pertama kalian, begitu kalian mengulang-ulanginya, yaitu pada setiap kemunculan sunnah Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Maka dengan demikian tentunya persiapan yang harus kita lakukan amat banyak. Kalau nanti satu saat di dalam surat An-Nasr dikatakan idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila pertolongan Allah dan putus Mekah sudah tiba, Anda melihat manusia memasuki dinillahi, memasuki tadbirillah, memasuki regulasi Allah afajan secara berbondong-bondong. Kenapa berbondong-bondong? Karena saat itu sudah tidak terhalang oleh dominasi arbaban min dunillah, tidak terhalang oleh syuraka, yaitu orang-orang yang membuat kebijakan selain kebijakan Allah. Mereka melihat di sinilah ada hakikat keadilan di dalam hidup menurut sunnah Rasul di Islam, ada hakikat kecerdasan, di sana ada kemakmuran, maka mereka berbondong-bondong masuk ke sana. Setelah itu fasabih bihamdi rabbika, maka berbuat sungguhlah Anda dengan penuh apresiasi kepada kebijakan pemimpin Anda, wastaghfirhu, serta mohonlah islah menurut ajarannya. Orang-orang yang masuk tidak akan langsung cerdas, yang masuk tidak akan langsung pandai, yang masuk harus diurus, yang tidak baca harus diajari baca, yang tidak bisa nulis harus diajari nulis, yang tidak mengerti harus diberi pengertian, yang tidak terlatih harus terlatih berbahasa Al-Quran. Satu-satunya bahasa sholat
yang tidak bisa dirubah. Dengan demikian, apabila mereka nanti menyatakan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in hanya menurut ajaran Anda atau kebijakan Anda, kami hidup mengabdi, Andanya siapa? Andanya Allah yang sudah diapresiasi pada Rabbil Alamin, diberi apresiasi pada Ar-Rahman Ar-Rahim, diberi apresiasi pada Maliki Yaumiddin. Begitu mereka iya karena na'budu, kemudian iya karena nasta'in, minta mauna hanya kepada Allah, seluruhnya juga butuh ke Allah. Seluruh makhluk Allahus Samad. Nabi ditanya, Mas Somad, apa itu As-Somad? As-Somad, yaitu kata Nabi, alladzi yasmadu ilaihi khalqu fil hawaid. As-Somad adalah yang semua makhluk mengarah kepadanya dalam kebutuhan, dalam keperluan, sehingga sehingga yas'aluhu man fis samawati wal ard, apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini meminta kepadanya. Sehingga kulla yaumin huwa fi sya'nin, di setiap saat dia Allah ada dalam urusan, mengurusi segala sesuatu. Semua diurusi, diladeni oleh Allah. Sangat memalukan sekali bila tidak ada kesediaan patuh menurut kebijakannya. Dia menyatakan ia karena na'budu wa iya karena nasta'in, dia menciptakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan hidup mereka yang telah Anda beri kemantapan ilmiah, yaitu para rasul. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jtabaina, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan sebagainya. Inilah yang diminta, sehingga begitu selesai Al-Fatihah dia minta sunnah Rasul muncul kembali dengan ghairil maghdubi alaihim. Dia menyatakan tidak mau hidup menurut mereka yang suka membengkokkan pengertian, walau zalim, tidak juga hidup menurut mereka yang memanfaatkan ilmu Allah untuk modal kekufuran. Sebab dengan itu hasanah di dunia tidak akan tercapai, demikian juga mustahil di akhirat mendapat hasanah di akhirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir liwalidayya, Allahumma ighfir abaina wa ummahatina, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa atubu ilayhi lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.